Hello guys, it's me Rio Purba and welcome back to my channelnya para desainer dan freelancer. Oke guys, kali ini aku ingin berbagi tips bagaimana sih membangun sebuah portofolio yang bagus bagi seorang desainer, sehingga ketika orang melihat, orang tergugah gitu ya untuk meng-hire kita ataupun mengajak bekerja sama dengan kita. Oke, dan topik kali ini, video kali ini akan menyambung ya pertanyaan teman-teman yang bertanya tentang bagaimana sih cara di-approve open shop di Creative Market ya, ataupun situs-situs sejenisnya yang mengharuskan kita untuk mengupload link portofolio kita terlebih dahulu sebelum join ke situs mereka. Jadi pastikan teman-teman tetap stay tune terus dan selamat menyaksikan. Oke guys, poin yang pertama yang aku mau sharingkan adalah usahakan kita membungkus portofolio kita itu dalam bentuk case study. Jadi bukan ada gambar logo ditampilin di situs portofolio kita, udah sampai situ aja. Jadi maksudnya adalah ketika kita membungkusnya dalam bentuk case study, ada banyak penjelasan di dalam. Jadi klien kita itu siapa, kita jelaskan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, setelah ada masalah kita jabarkan di situ. Nah, solusi dari kita sebagai seorang desainer apa? Terus kita terangkan lagi di situ dalam bentuk visual. Kemudian ada juga penjelasannya yang mendukung visual yang sudah kita buat tadi. Nah guys, salah satu contoh portofolio yang bagus itu adalah portofolionya Budi Tanrim ya, salah satu desainer dari Indonesia. Jadi di sini aku memfeature salah satu projectnya yaitu Yahoo Icon Redesign. Ya teman-teman bisa lihat di layar. Nah pada awal project dia jelaskan Yahoo itu apa, siapa sih Yahoo ini. Kemudian di sini dia jelaskan tugasnya adalah mau ngapain nih. Jadi di sini dia kasih tahu tugasnya adalah mendesain user interface icon ya. Kemudian di sini juga dia perlihatkan bagaimana dia membentuk icon per iconnya itu ya, di bagian principal geometrik. Dia mau katakan kalau icon yang udah dia desain di sini bukan hanya sembarang icon gitu ya. Jadi dia bentuk satu persatu gitu dengan proses dia perlihatkan di sini. Kemudian dia tampilkan juga ketika icon ini diaplikasikan ke dalam aplikasi Yahoo. Nah selanjutnya aku mau kasih lihat portofolio aku ya, ketika mengerjakan sebuah logo untuk salah satu klien aku bernama Yuko Teknologi. Nah pada awal portofolio aku menjelaskan siapa klien aku. Jadi aku mendesain logo ini untuk siapa sih gitu ya. Kemudian aku kasih lihat preview akhir dari logo yang aku buat, yang aku desain. Di sini aku jelaskan prosesnya, bagaimana aku brainstorming, aku mencari ide ya di selembar kertas, aku perlihatkan. Oke, jadi aku jelaskan prosesnya itu bagaimana. Ketika aku mendapatkan bentuk logo yang aku suka dari proses brainstorming, aku lanjutin untuk menyempurnakan bentuk yang sudah ada. Nah, selanjutnya di sini aku jelasin, aku kasih tunjuk bahwa logo yang aku buat itu terbentuk dari apa gitu, apa filosofinya, yaitu terbentuk dari huruf Y dan K, yaitu tidak lain adalah nama dari pemilik bisnis ini. Kemudian di sini aku perlihatkan bentuk final dari logo desain yang udah aku buat, kemudian aplikasinya ketika diterapin di dinding kantor mereka mungkin. Nah, kemudian aku juga kasih lihat bagaimana aku mendesain icon dengan style 3 dimensi untuk mereka ya. Poin yang kedua adalah khusus atau umum. Nah mungkin dari teman-teman yang nonton sekarang, mungkin kebanyakan dari teman-teman itu adalah multidisciplinary designer ya. Maksudnya multidisciplinary ini adalah teman-teman kadang mendesain logo, kadang juga mendesain typography, kadang website dan lain sebagainya. Banyak bidang yang teman-teman desain gitu. Nah jadi pertanyaannya, apakah sebagai desainer kita lebih bagus mengupload desain dari banyak disiplin atau banyak bagian, atau kita harus mengupload kalau logo aja, jadi khusus spesial gitu ya, spesialis ya. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah kembali kepada teman-teman semua. Teman-teman ingin dikenal sebagai multidisciplinary designer ya, desainer yang bisa megang banyak bidang, atau desainer khusus gitu ya, misalnya logo designer atau UI UX designer, atau sebagai icon designer, atau desainer spesialis lainnya. Nah, itu kembali kepada teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ingin menjadi desainer yang spesialis, teman-teman silakan konsisten mengupload apa yang menjadi bidang teman-teman di portofolio teman-teman sekalian. Nah, poin selanjutnya guys adalah media apa sih yang bagus untuk kita jadikan portofolio sebagai seorang desainer. Nah, kalau aku ditanya, aku akan jawab banyak media bagus untuk portofolio kita. Mulai dari Dribbble, kalau teman-teman ada Dribbble, bagus. Kalau ada Behance bagus, kalau ada Instagram juga bagus, kemudian Twitter, Facebook, semuanya dipakai. Atau jangan-jangan teman-teman punya website sendiri, malah lebih bagus lagi. Jadi kalau teman-teman punya website sendiri,
itu adalah tujuan akhir dari portofolio kita ya, kita membawa orang ke portofolio kita. Maksudnya adalah begini, jadikan sosial media kayak Twitter, kemudian Facebook dan Instagram itu menjadi media promosi atau marketing paling depan gitu ya. Karena penyebaran di sosial media ini kan sangat cepat. Jadi misalnya teman-teman upload screenshot project terbaru, misalnya logonya atau prosesnya itu ke Instagram, Facebook dan Twitter. Nah, kemudian dari situ teman-teman arahkan ke Dribbble dan Behance. Nah, di situ juga teman-teman terangkan kalau orang yang melihat itu ingin membuat project yang serupa atau desain yang serupa, silahkan kunjungi website saya di www.riodesign.com misalnya seperti itu. Nah, jadi yang menjadi akhirnya adalah website kita. Nah, tapi kalau teman-teman tidak punya website, ya arahkan itu ke Behance atau Dribbble gitu ya. Tapi tetap sosial media kalian itu menjadi marketing paling depan gitu ya, karena perkembangan sosial media kan sangat cepat ya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi itu sih, usahakan banyak media kita pakai. Nah guys, jadi itu adalah beberapa poin yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat portofolio yang bagus ya, sebagai kita seorang desainer. Dan kesimpulannya adalah, desain itu adalah problem solving ya, menyelesaikan masalah. Jadi usahakan dari portofolio kita itu, kita memperlihatkan kepada orang-orang yang melihat bahwa kita menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien-klien kita. Kemudian tampilkan portofolio kita tersebut dalam bentuk case study. Jadi ketika orang melihat, wah betul-betul high class gitu ya, terstruktur, kemudian desainnya itu betul-betul dibuat dengan proses, ada prosesnya, tidak asal-asalan, tidak asal menciplak kemudian kita tampilkan gambarnya udah. Jadi kita tampilkan betapa jerih payahnya brainstorming kita ke dalam portofolio tersebut, sehingga orang melihatnya pun bagus gitu ya, betul-betul bagus dan apik ya. Dan guys, karena topik kali ini menyinggung masalah portofolio, jadi aku mau menjawab juga pertanyaan teman-teman yang mempertanyakan bagaimana sih cara open shop di Creative Market. Jadi kali ini aku mau berbagi pengalaman. Aku udah pernah coba apply di Creative Market itu 3 kali. Nah, 2 percobaan di awal itu gagal ya. Karena apa? Karena aku melampirkan portofolio aku yang sekedar gambar tok gitu ya. Dan mungkin apa ya? Kembali ke awal tadi mungkin ya, kenapa kita harus membuat portofolio kita dengan bagus ya. Caranya adalah dia seperti cara-cara yang sudah aku lampirkan tadi di awal. Setelah itu aku perbaiki portofolio aku buat jadi case study, aku buat bagus, dan aku kembali ke Creative Market, aku apply ulang dengan alasan yang sama ya, untuk menjual desain aset logo aku yang udah aku buat gitu ya. Dan di kolom link portofolio aku cantumkan dari case study yang udah aku buat sebelumnya. Kemudian aku lampirkan ada 2 case study dari project aku, kemudian aku apply. Dan selang beberapa hari, aku lupa berapa hari atau seminggu gitu ya, aku mendapat kabar melalui email bahwa aku udah berhasil gitu, diizinkan, di-approve untuk membuka shop di Creative Market. Jadi tampilan portofolio itu sangat penting guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini juga aku mau menunjukin desain baju yang udah aku buat ya. Desain baju ini bertuliskan kerja begadang, bukan ngepet, tapi karena dapat klien luar negeri ya. Jadi ini adalah salah satu fakta ya, fakta kehidupan desainer life ya, yang aku angkat menjadi sebuah desain ya, desain baju. Karena aku melihat ada suatu fakta yang menarik nih di kehidupan desainer. Ternyata desainer di Indonesia itu kebanyakan dari mereka kerjanya itu secara remote. Mereka kerja sebagai seorang freelancer kepada klien luar negeri ataupun situs-situs luar negeri, di mana waktu kita dan waktu mereka itu berbeda 12 jam. Nah, perbedaan waktu ini membuat desainer-desainer di Indonesia sering begadang nih ya. Sehingga tetangga-tetangga kita di lingkungan sekitar mungkin pada heran nih. Ini si doi sebenarnya kerjanya ngapain gitu ya. Sering begadang. Kemudian jarang keluar rumah mungkin ya, karena udah begadang, siangnya pasti tidur gitu ya, karena kurang tidur. Kemudian karena jarang keluar rumah, tiba-tiba sekali keluar rumah itu punya banyak duit, renovasi rumah. Sekali keluar rumah, jalan-jalan, traveling keliling dunia. Ini uangnya dari mana gitu ya? Jangan-jangan dia ngepet nih ya. Jadi ini sebenarnya fakta yang miris ya, fakta miris tentang kehidupan desainer, tapi aku mengangkatnya ke sebuah desain baju supaya
melalui baju ini kita bisa jelasin nih kepada teman-teman sekitar, kepada keluarga kita di sekitar kita, bahwa ini loh desainer, kenapa mereka begadang, kenapa mereka begini. Sesuatu yang miris itu bukan kita bahas lagi dengan sesuatu yang miris, tapi lebih kepada dalam bentuk lelucon gitu ya. Jadi itulah alasan aku membuat desain baju kita kali ini. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli baju tersebut, silahkan melalui link yang udah tertera di layar ini, atau teman-teman bisa lihat dari deskripsi video di bawah ini. Oke? Jadi hasil keuntungan dari penjualan baju tersebut akan aku pakai untuk mendukung kualitas channel ini ke depannya. Sehingga teman-teman menyaksikan video dengan kualitas yang lebih baik, kemudian dengan kualitas gambar juga mutu yang lebih baik, kualitas suara juga yang lebih baik, dan aku harapkan teman-teman lebih nyaman ya dalam menyaksikan video-video aku ke depannya. Jadi untuk itu aku butuh bantuan dan support dari teman-teman semua. Caranya gampang, tinggal beli baju dari link yang udah aku sediakan tadi. Jadi desain tersebut didesain oleh aku sendiri dan diproduksi melalui TIS Indonesia. Semua proses produksi dan pengiriman dihandle oleh TIS Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya. Oke guys, kalau kalian suka dengan video kita kali ini, topik kita kali ini, silahkan like dan share ya video kita kali ini ke sosial media kalian. Dan jangan lupa tag teman-teman kalian yang seorang desainer juga. Oke, terakhir guys, seperti biasa, sebagus-bagusnya desain, pasti ada yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, pasti ada yang suka. So guys, jangan pernah takut berkarya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. See you guys on the next video.